Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem solving learning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada Tasya Aulia Lestari, NPM 1950-2007. Kedua, ada Widya Puspadewi, 1950-216. Ketiga, ada Ditya Auliawati, 1950-226. Terakhir ada Rini Nadia Antika, NPM 1950-236. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mempresentasikan materi kelompok kami. Pertama ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Saudara Tasya. Kepada Saudara Tasya, saya persilakan. Pengertian model pembelajaran problem solving learning. Secara bahasa, problem solving learning berasal dari dua kata, yaitu problem dan solve. Makna bahasa dari problem yaitu thing that is difficult to deal with or understand. Suatu hal yang sulit untuk melakukan atau memahaminya. Juga dapat diartikan a question to be answered or solved. Pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solve dapat diartikan to find an answer to a problem, mencari jawaban suatu masalah. Secara terminologi, problem solving menurut Saiful Bahari Jamarah dan Aswan Zain adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan masalah. Pembelajaran problem solving adalah aktivitas belajar mengajar yang menuntut siswa untuk bisa menemukan solusi dari masalah, mulai dari masalah dalam kelompok maupun individu. Tujuan utama pembelajaran ini adalah untuk menyelidiki dan meneliti dasar dari pemecahan masalah. Jadi, metode pembelajaran problem solving adalah suatu pembelajaran di mana siswa terlibat langsung dalam pembuatan soal dan menyelesaikan langsung sesuai dengan konsep atau materi yang telah dipelajari. Peneliti dalam menggunakan metode tersebut mencoba menerapkan dengan cara siswa dikelompokkan, karena mungkin dengan pengelompokan inilah pembelajaran diharapkan lebih efektif. Terima kasih untuk Saudara Tasya. Selanjutnya ada tujuan model pembelajaran problem solving learning yang akan dijelaskan oleh Saudara Ditya. Untuk Ditya, saya persilakan. Jadi, terdapat tujuan dari model pembelajaran problem solving learning. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Maksudnya itu, kemampuan berpikir dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Yang kedua, memberikan kepada peserta didik pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Maksudnya ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah, dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya di dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang keempat, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang kelima, potensi intelektual siswa meningkat. Dan yang terakhir, siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran problem solving learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan model pembelajaran problem solving learning. Yang kesatu itu mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang ketiga, berpikir dan bertindak kreatif. Yang keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kelima, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang keenam, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang ketujuh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang kedelapan, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. Yang kesembilan, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. Dan yang terakhir, mendidik siswa menjadi diri sendiri.
Kemudian terdapat kelemahan dari model pembelajaran problem solving learning. Yang pertama itu memerlukan cukup banyak waktu, artinya memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran lain. Kenapa di sini memerlukan cukup banyak waktu? Karena kan ini tuh metode penyelesaian suatu masalah. Jadi kan kalau misalnya penyelesaian suatu masalah itu harus didiskusikan terlebih dahulu, sehingga memerlukan banyak waktu yang dibutuhkan dan harus sesuai dengan prosedur pembelajarannya, supaya penyelesaiannya itu cepat tercapai. Yang kedua, terdapat melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Dan yang terakhir, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Tia. Selanjutnya ada tahap-tahap model pembelajaran problem solving learning yang akan dijelaskan oleh Rini. Kepada Rini, saya persilakan. Selanjutnya, ada tahap-tahap model pembelajaran problem solving learning. Di antaranya yang pertama, klarifikasi masalah, yang kedua, brainstorming, yang ketiga, pengumpulan informasi dan data, yang keempat, menemukan solusi penyelesaian masalah, yang kelima, presentasi hasil penyelesaian masalah, dan yang terakhir, refleksi. Selanjutnya, adapun contoh penerapan model pembelajaran problem solving learning. Biasanya, model pembelajaran problem solving learning ini diterapkan di mata pelajaran yang sifatnya hitungan. Seperti contohnya, siswa ditugaskan untuk membahas materi persamaan linear dua variabel. Jadi, di dalam penerapan pembelajarannya itu terdiri dari 3 tahap. Seperti tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang materi ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya, metode pembelajaran problem solving adalah suatu pembelajaran di mana siswa terlibat langsung dalam pembuatan soal, menyelesaikannya sesuai dengan konsep atau materi yang telah dipelajari. Model pembelajaran problem solving juga cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika, karena dapat mengubah kondisi-kondisi belajar yang sebelumnya pasif menjadi aktif, serta dapat meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat yang dilakukan oleh para siswa. Metode pembelajaran problem solving juga sangat baik bagi pembinaan sikap ilmiah para siswa. Dengan metode ini, para siswa belajar memecahkan suatu masalah menurut prosedur kerja ilmiah, sehingga dapat tercapai pembelajaran yang efektif, efisien, serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.